moderator. Hari ini acara kita adalah sosialisasi e-rapot. Susunan acara seperti yang sudah ditampilkan di layar, yaitu nanti pembukaan oleh MC yaitu Pak Haji Miftah. Kemudian nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan semua peserta berdiri, kita bernyanyi di tempat kita masing-masing. Loudspeaker tetap dimatikan. Kemudian yang ketiga, sambutan Kasatlantas Pendidikan, yaitu Ibu Haja Rusda, sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi e-rapot. Pada pagi hari ini narasumber kita adalah Pak Lukman dari SDN Kelapa 2 Wetan 01 dan Pak Riki dari SDN Cibubur 10. Setelah sosialisasi e-rapot dilanjutkan dengan tanya jawab. Nanti akan diarahkan oleh moderator, kemudian nanti terakhir adalah penutup. Demikian acara kita hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang hadir kemudian Kasatlantas, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya pagi, yaitu Pak Haji Mitra, alhamdulillah sudah hadir. Ada beberapa hal yang saya sampaikan selama ya Bu Haji sudah hadir. Ya baik, baru 57 Bun, kita tunggu 5 menit sampai dengan 9.15. Begitu ya Pak Haji Mitra ya, 9.15. Ya, Bu Jarawan dan Bu Rusda kita tunggu sampai 9.15. Beberapa hal tadi yang saya sampaikan selama kegiatan ini berlangsung, semua loudspeaker dimatikan, jadi kita mendengarkan semua arahan, baik itu sambutan Kasatlantas dan terutama yaitu narasumber kita, yaitu Pak Lukman dan Pak Rizky. Nah nanti pada saat tanya jawab, nanti dipersilakan Bapak Ibu bisa membuka loudspeakernya jika dipersilakan untuk berbicara, untuk bertanya dan sebagainya. Kemudian juga khususnya untuk Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini sudah membuka e-rapotnya, sudah membuka e-rapot yang sudah tersedia. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi nyambung ya dengan apa, dengan kondisi di sekolah masing-masing, kendala-kendala di sekolah masing-masing. Barangkali ada hubungannya dengan Dapodik, silakan saja Bapak Ibu guru ditanyakan. Karena kalau Dapodik belum sinkron atau belum lengkap data siswanya, pasti e-rapotnya mengolah e-rapotnya kesulitan. Jadi demikian, nanti kita dengarkan dulu arahan-arahan dan selanjutnya. Nah, pada pagi hari ini saya selaku host yang mengatur kegiatan acara kita pagi ini, kemudian MC-nya adalah Pak Haji Miftah dan yang memberikan sambutan nanti yaitu Kasatlantas, dan pembicara kita ada 2 orang yaitu Pak Lukman dan Mas Rizky. Kemudian acara kita untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Haji Miftah selaku MC. Kemudian untuk lagu Indonesia Raya Pak Haji Miftah, saya sudah siap. Siap. Ya, monggo Pak Haji. Sekarang langsung mulai saja Pak izin ya. Sekarang ya. 5 menit lagi kali Pak. Ini baru 64 Pak. Oke. Makasih Pak Saprinal ya. Hari ini insya Allah nanti kita mulai sebentar lagi ya. Udah dong, nggak usah pakai komputer. Sudah berapa nih? Udah 65 ya. Cukup 65. Bagus. Yang penting satu sekolah sudah terwakili. Ya. Pak Rizky sudah siap.
Pak Lukman juga sudah hadir ya? Sudah. Alhamdulillah. Udah siap. Oke. Maaf, makasih tadi saya kasihkan dengerin itu, tapi kelupaan nggak keluar masuk sini. Yang di Cibubur 11. Oke. Saya pasang 2 nih. Sebentar lagi. Saya nih satu aja nih. Saya dari sini jam. Oke. Sambil nunggu. Jadi kira mulainya jam 9.10 ya. 9.10. Iya, 9.15. Ini jam 9.10 baru nih. 9.10 ya. 9.10. Oke, nanti kalau alhamdulillah. Yang penting satu sekolah sudah terwakili. Nah, nanti yang kedua mungkin dari setiap gugus juga minimal nanti bisa sharing sesama anggota gugusnya supaya bisa terlaksana dengan baik. Saya kira udah. Makasih sudah hadir. Pak, suara saya kedengeran nggak, Pak? Oh, dengar. Bagus. Tes Pak Lukman. Waalaikumsalam. Pak Lukman dites suaranya. Iya Pak Haji. Oh, cakep. Wah. Ya mungkin ya ehonya jangan terlalu gede ya supaya nanti enggak. Oke. Sound memang kalau bisa di setel di itu di laptopnya atau di suaranya itu lebih bagus. Tahu kalau suara saya bagus apa enggak nih? Suara saya bagus enggak nih? Pak Sap. Yap. Bagus banget Pak Miftah. Oh, cakep. Alhamdulillah. Makasih. Oh, ini Bu Nurul ya? Ya, siap. Oke. Mohon izin mulai saja Pak Saf? Ya, siap Pak. Oke ya. Mohon izin Bu Hajah Rusdah sudah hadir? Silakan Pak Haji, mulai. Alhamdulillah, makasih. Ya. Kita mulai saja supaya sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanal ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Hajah Rusdah SPDMM sebagai Kasatelak Dinas Pendidikan Kecamatan Ciracas. Yang saya hormati Ibu Hajah Nawang Wulan sebagai Korwas Kecamatan Ciracas. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Lagi gimana? Bapak Ibu Operator, Bapak Ibu Guru. Terus ini bisa kan ibunya mengerjakan sesuatu? Suaranya ada? Mohon izin, suaranya ada? Ada Pak, ada. Oh, ya. Ada Pak. Mohon izin ya, makasih. Yang saya hormati rekan-rekan operator sekecamatan Ciracas. Untean kata yang indah pagi yang sejuk ini, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Menentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada saat ini, detik ini, kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti acara yang akan kita laksanakan, yaitu sosialisasi e-rapot sebagai tindak lanjut dari sosialisasi tingkat Sudin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang ikuti jejak-jejaknya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah kami menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nanti
mendengarkan dan mengikuti dari musik yang akan ditampilkan. Yang ketiga adalah sambutan. Sambutan inilah sambutan dari Ibu Kasatlak Dinas Pendidikan Kecamatan Ciracas, sekaligus membuka secara resmi acara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah sosialisasi tentang ERAPOT sebagai tindak lanjut dari hasil sosialisasi tingkat DKI dan Sudin yang diikuti oleh Bapak Lukman dan Bapak Riki atau Bapak Ale. Yang selanjutnya adalah tanya jawab, terakhir adalah penutup. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak hadirin, Bapak Ibu hadirin semuanya, acara ini kita awali dengan berdoa, terutama mendoakan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita yang dalam hal ini dalam keadaan kurang sehat. Mungkin ada yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Dan juga kita mendoakan semoga almarhum, almarhumah, khususnya komunitas Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang baru-baru ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, baik karena sakit, COVID, dan lain sebagainya. Dan semoga juga sekali lagi kita doakan di Ciracas ini ada kepala sekolah yang juga sedang dirawat, Ibu Halilianti, dan mungkin ada Bapak Ibu guru yang kita tidak tahu. Semoga Allah angkat penyakitnya, segera disembuhkan dan bisa beraktivitas melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Bisifa khususon ahli Dinas Pendidikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya kami mohon keikhlasannya juga baca Al-Fatihah sekali lagi dengan khusyuk bagi yang muslim. Semoga acara ini berlangsung dengan baik sehingga kita memperoleh ilmu dan kefahaman yang baik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara ini kita sudah buka dengan berdoa. Harapan kita acara ini berlangsung dengan baik tanpa halangan suatu apapun dan hasilnya yang terbaik. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Diri. Oh ya, diri dong. Sikap sempurna ya Bapak Ibu. Diulangi Pak Saf. Nggak ada suara, nggak ada musiknya. Belum ada musiknya Pak Saf.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kasatelak Dinas Pendidikan Kecamatan Ciracas, kami menghimbau dan mengingatkan kepada peserta, karena ini menggunakan Google Meet, biasanya tidak bisa di-mute oleh host, maka kami mohon kepada Bapak Ibu memute sendiri-sendiri. Jadi semua yang tidak berbicara anggota semuanya di-mute. Kami ucapkan terima kasih. Jadi kalau yang lain belum, masih banyak yang aktif, speakernya suaranya gaduh. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan Kasatelak Dinas Pendidikan Kecamatan Ciracas sekaligus membuka acara sosialisasi e-rapot tingkat Kecamatan Ciracas. Kepada Ibu Haja Rusdah, SPD MM, dipersilahkan. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Yang saya hormati Porwas SD Kecamatan Ciracas, Ibu Haja Nawangwulan. Yang saya hormati pengawas Porwas SD Kecamatan Ciracas. Yang saya hormati Ibu Haja Nawangwulan. Pengawas, saya hormati pengawas Porwas SD Kecamatan Ciracas. Yang saya hormati Ibu Haja Nawangwulan. Para kepala sekolah. Saya hormati para Porwas SD Kecamatan Ciracas, SD negeri dan swasta yang ada di lingkungan Kecamatan Ciracas. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu walaupun secara virtual, namun tidak mengurangi esensi dari pentingnya kegiatan sosialisasi elektronik rapot pada pagi hari ini. Peserta Google Meet yang saya hormati, wabil khusus para pejuang elektronik rapot yang saya banggakan. E-rapot bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Setiap tahun, setiap semester kita melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu kepada para pejuang e-rapot, mohon kegiatan ini walaupun setiap tahun dilakukan, jangan menganggap remeh dan jangan disepelekan. Sebab pekerjaan ini kita harus maksimal melaksanakannya. Terutama jangan sampai ada komplain dari orang tua siswa ya tentang nilainya, karena bisa saja terjadi pada saat penginputan, misalkan nilai anak tersebut 86, kemudian yang diinput menjadi 85. Sehingga orang tua akan komplain kepada kita. Atau mungkin saja bisa terjadi salah input, misalkan nilai si A atau B tertukar. Ini juga akan menjadi masalah bagi kita. Kemudian kepada Bapak Ibu guru, mungkin yang bisa menginput e-rapotnya, mohon didampingi oleh para operator sekolah. Dan terkait dengan e-rapot ini akan dikomplikasikan menjadi sidanera, khususnya pada PPDB tahun 2020 sebagai pengganti SHUN.
Bapak Ibu, mohon maaf suara saya memang agak-agak parau, jadi mudah-mudahan terdengar jelas. Sekali lagi, dengan kegiatan pada pagi hari ini kepada para pejuang I-Rapot, khususnya Kecamatan Ciracas, dengan kegiatan sosialisasi ini, mungkin kita mereview lagi supaya kegiatannya tidak salah input tadi yang sudah saya jelaskan, terutama kita akan mendekati penginputan nilai di kegiatan PAS tahun pelajaran 2020-2021 semester 1. Dengan kegiatan ini mohon diikuti sampai selesai. Apabila nanti ada hal-hal yang kurang jelas, kurang mengerti, mohon langsung ditanyakan kepada para narasumber kita. Sekali lagi kepada para pejuang I-Rapot Kecamatan Ciracas, selamat mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta pada pagi hari ini sudah hadir. Wabil khusus kepada para sekolah yang mendampingi, kepada host, kepada atau MC dan Pak Safrina, kepada para korwas dan pengawas yang sudah hadir, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi I-Rapot tahun pelajaran 2020-2021 dengan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Maka secara resmi acara sosialisasi I-Rapot tahun ajaran 2020-2021 telah dibuka. Untuk selanjutnya, kami mohon berkenan menyampaikan sambutan kepada Ibu Korwas. Kami mohon kepada Ibu Hajah Nawang dipersilahkan. Nggak ada ya? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Ya. Mohon izin, Bun. Kami mohon untuk memotivasi dari pengawas Bunda untuk menyampaikan kata sambutan. Apa langsung saja? Sepertinya bermasalah, Bu Nawang. Oh, ya udah. Kalau begitu, Pak, mohon izin Pak Haji Nana Suparna. Pak Haji Nana sedang ke Samsat. Oh siap. Oke. Tadi aja sulit masuk di. Oke. Udah langsung saja. Mungkin Pak langsung aja sosialisasi kepada Bapak Lukman, kami persilahkan, nanti dilanjutkan. Nanti pengaturannya kami persilahkan berdua kepada Pak Lukman dan Pak Riki untuk melaksanakan sosialisasi. Mohon izin sebelumnya memang Pak Lukman dan Pak Riki itu memang sudah mendapat sosialisasi atas nama perwakilan dari Kecamatan Ciracas, diikuti ada tugas dari dinas, diikuti untuk mengikuti tingkat Sudin. Tadinya memang kita ada tim di tingkat dinas, dulu Ciracas tidak ada yang ikut, hanya kalau nggak salah di Pasar Rebo 1 dari Cipayung 1. Memang di tingkat dinas tidak banyak untuk membahas tentang I-Rapot, tapi di tingkat Sudin sudah ada perwakilan. Untuk itu kepada Bapak Lukman dan Bapak Riki kami persilakan, dan semangat kepada para operator, kepada Bapak Ibu guru untuk melaksanakan I-Rapot tahun ini. I-Rapot tahun ini semoga sukses semuanya. Dipersilakan Pak Lukman. Baik, terima kasih kepada Pak Miftah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kasatlat Pendidikan Kecamatan Ciracas, Ibu Rusdah,
yang saya hormati Ibu Korwas, Ibu Hajah Nawangwulan, dan yang saya hormati para pengurus K3S Kecamatan Ciracas, Bapak Ibu Kepala Sekolah di Kecamatan Ciracas, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari perwakilan sekolah di Kecamatan Ciracas, dan teman-teman operator di wilayah lingkungan Ciracas. Ya, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di acara sosialisasi Erapot versi 1.1. Sebenarnya ini versi untuk untuk aplikasi sistem rapot ini adalah hanya update dari Erapot tahun lalu saja. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti untuk Erapot itu hanya patch saja, jadi update dan penambahan menunya. Jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi, tapi langsung ke bagian bagaimana dan langkah-langkahnya saja ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi Erapot versi 1.1 ini adalah versi dari update terbaru, karena dulu ada beberapa bug ya atau masalah. Jadi ini diperbarui lagi dan ada beberapa penambahan menunya. Oke, kita mulai saja. Di sini ini nggak usah lah, kita lanjut saja ya. Nah, ini untuk pembaharuan Erapot yang pertama itu ada pada menu admin dan guru. Jadi menu admin dan gurunya itu ada penambahan menunya. Kemudian update nilai, update KD, proses kenaikan, rencana penilaian, cetak ledger, format impor, dan update sinkron dapodik. Nah, di sini yang pertama untuk Erapot kita sudah tahu kalau ada 3 login ya. Di situ yang pertama ada login kita sebagai admin, ada login kita sebagai guru, dan ada login kita sebagai wali kelas. Nah, untuk pembaharuan yang sekarang untuk menu admin ini ada data kompetensi dasar. Jadi nanti admin bisa menambahkan kompetensi dasarnya. Nah, untuk kompetensi dasar sendiri, saat ini kompetensi dasar itu nanti kita ketika masuk di sistem Erapot ini nanti akan ada 3 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang berasal pertama dari kurikulum atau Permen 37. Yang kedua adalah kurikulum dari penyederhanaan Balitbang, yang ketiga ada penyederhanaan mandiri atau kurikulum sekolah gitu. Nanti diharapkan kepada masing-masing sekolah untuk memilih salah satunya. Jadi dalam satu sekolah itu tidak bisa ada 2 atau lebih dari 1 kurikulum. Begitu. Jadi harus 1 kurikulum. Nah, mungkin untuk langkah kerjanya kita langsung ke menu admin. Nah, jadi untuk admin pertama kerjanya adalah tidak perlu di-uninstall untuk Erapot yang versi sebelumnya atau versi 1.0. Tapi langsung diupdate saja versi 1.1-nya. Bapak Ibu semuanya, apa suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Jelas. Jelas banget Pak Lukman. Kedengaran. Ya Bu, ya. Ya, jadi yang pertama adalah
langkah kerja adminnya adalah diupdate dari versi 1.0 ke versi 1.1. Nanti untuk linknya nanti bisa saya share di grup chatting, nanti bisa di-download masing-masing atau mungkin sudah di-download dan mungkin ada sebagian yang sudah mengerjakan. Yang kedua, setelah di-update aplikasinya, kemudian kita login sebagai admin. Nah, setelah login sebagai admin, langsung kita ke menu ambil data Dapodik. Nah, ambil data Dapodik di situ kan sinkronnya ada banyak. Nah, kita cukup klik yang cukup semesternya saja. Kita klik di situ saja. Atau kalau kita praktek saja ya Pak ya. Gimana ya? Oke, kita coba. Mana nih? Lebih jelasnya kita praktek sih. Salah. Atau Mas Ale bisa masuk ke itu Mas Ale. Mas Ale bisa masuk ke ini Mas. Erapot Mas. Tuh. Mas Ale. Mas Ale mana ya? Ini browser saya bermasalah. Sudah tampil ya, Bapak Ibu ya? Cek lagi. Gak bisa jalan. Astagfirullah. Wah, aduh, gimana ya? Responnya. Kedengeran nggak Bapak Ibu suara saya? Ya, kedengaran Mas Iki. Lanjut. Jelas boleh. Begini, langkah pertama, database yang ada di Erapot ini berasalkan dari sumber master data dari aplikasi Dapodik. Tugas pertama dari seorang admin ialah memperbaiki, menata data yang ada dalam Dapodik, baik dari data sekolah, semester, mapel, data guru, jumlah siswa, rombel, mata pelajaran, data longitudinal. Ya, data KD itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk data KD ini, Bapak Ibu dalam satu sekolah itu harus menggunakan satu kurikulum, tidak boleh lebih dari satu kurikulum yang tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan nih kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, kemarin kita belajar tematik itu bukunya tema. Tapi RPP kita pakai dari dinas. Itu RPP yang dari dinas itu RPP-nya KD-nya adalah KD dari Balitbang. Sedangkan agama Kemenak kemarin itu ketok palu itu mereka menggunakan KD Balitbang. Jadi ini yang harus disepakati dulu oleh sekolah, harus menggunakan KD yang mana dulu, karena tidak boleh dalam satu aplikasi Dapodik itu ada 2 KD yang aktif, ada 2 kurikulum yang aktif, yaitu misalkan kurikulum Permen 37 dan kurikulum dari Balitbang atau Mandiri. Itu nggak boleh. Jadi harus satu. Misalkan
agama, tema itu kita pakai Permen 37. Kemudian bahasa Inggris kita pakai penyederhanaan mandiri, itu nggak boleh. Jadi bahasa Inggris juga harus mengikuti Permen 37. Itu yang kemarin sangat ditekankan oleh pesan dari kementerian seperti itu. Jadi dalam satu sekolah tidak boleh memilih lebih dari satu kurikulum. Jadi ketika nanti impor data KD untuk terutama guru-guru mapel ini, guru-guru mapel apalagi di sekolah swasta yang mungkin KD-nya banyak, itu jangan sampai pemilihan nomor pada Excel yang paling belakang itu nomornya berbeda dengan KD yang dipilih oleh guru-guru kelas. Berarti itu harus disepakati dulu dalam satu sekolah itu bagaimana KD yang dipakai itu kurikulum apa begitu. Ya walaupun pelaksanaannya sudah kemarin ya, tapi ini memang yang harus ditekankan dari kementerian seperti itu, mau tidak mau kita harus mengikuti sistem aja. Karena takutnya nanti untuk saat ini mungkin tidak masalah, tapi nanti ketika nilai sudah jadi dan akan disinkron ke Dapodik itu yang nanti akan bermasalah begitu. Karena dari sistemnya tidak bisa dalam satu sekolah itu ada 2 kurikulum. Begitu ya Bapak Ibu ya, kita lanjut. Jadi untuk kurikulum itu tiap sekolah itu kan mandiri ya Pak ya, maksudnya itu menentukan sendiri tiap-tiap sekolah. Jadi dalam prosesnya itu tidak bisa disamakan antara sekolah satu dengan sekolah lain, disamakan tidak bisa Pak, karena itu nanti hubungannya dengan mungkin muatan pelajaran yang ada di dalam sekolah itu Pak. Jadi betul. Memang mau menggunakan kurikulum yang mana itu memang harus disepakati dulu di sekolah itu yang mana begitu Pak. Jadi kalau memang contohnya di sekolah saya Pak, di sekolah saya itu kita menyetujuinya adalah di SD KDW 01 kita menggunakan kurikulum nasional Permen 37. Jadi semua KD itu menggunakan itu yang diaktifkan. Kebetulan kita di sekolah saya itu sudah selesai. Jadi untuk ERAPOT di sekolah saya itu sudah tinggal menginputkan nilai pas saja Pak. Jadi untuk ERAPOT ini kita menggunakan kurikulum yang Permen 37 itu atau kurikulum nasional. Nah, untuk sekolah swasta mungkin, nah itu yang karena di situ muatan pelajarannya kan banyak, nah itu yang harus disepakati dulu di sana. Siap. Mungkin itu ya Bapak ya, penjelasannya untuk kurikulum. Kenapa dalam satu sekolah itu hanya boleh menggunakan satu kurikulum, karena di dalam sistemnya untuk saat ini memang seperti itu, dan tidak mungkin dalam satu sekolah itu ada 2 kurikulum yang dijalankan, begitu betul. Pak. Betul. Ya. Sip. Jadi kalau Bapak atau Ibu memilih kurikulum dari kurikulum nasional Permen 37 ya silahkan, itu adalah hak dari sekolah Bapak. Mungkin sekolah lain menggunakan dari Balitbang karena kemarin proses WFH belajar dari rumahnya itu menggunakan itu, ya silahkan saja. Tapi semua mata pelajaran itu harus menggunakan itu. Dan hanya satu yang diaktifkan di menu kompetensi dasar. Itu saja Pak. Yang saya tekankan itu. Karena memang itu dari sana seperti itu. Bahkan kita bertanya pun tidak bisa karena yaitu Kemenak itu kemarin sudah mengetok palu itu mereka menggunakan Balitbang, tapi ya sistem aplikasi rapot tidak bisa dalam satu sekolah ada 2 kurikulum, tidak bisa Pak.
Jadi harus dipilih. Dia itu kebijaksanaan sekolahnya masing-masing. Ya baik, dilanjut saja Pak Lukman kalau begitu. Oke. Ya itu ya. Mungkin tadi sudah kita bahas tentang ini. Kita lanjutkan saja Mas Riki ya. Tadi kita langkah-langkahnya untuk admin sebelum guru bisa menjalankan atau sebelum guru bisa mengerjakan, yang pertama harus diselesaikan adalah admin dulu. Ya. Admin harus menyelesaikan semua langkah-langkahnya. Yang pertama pasti adalah dapodik dulu, dibenarkan dulu, kemudian dibereskan lah begitu, baru tadi diinstal ya, kemudian diinstal, diupdate, kemudian setelah diupdate itu kita login sebagai admin, ambil data dari dapodik, cukup semesternya saja, kemudian di logout lagi, kemudian login lagi. Nah, nanti di login yang ini sudah muncul semester yang tahun 2020-2021. Setelah kita masuk di ERAPOT 2020-2021 semester 1 ini, kemudian kita langsung ke generate user atau ke user ya, ke usernya, kemudian di generate ulang lagi. Nah, di situ nanti akan ada user-user dari guru atau dari wali kelas, semuanya ada di situ. Nah, nanti tinggal dibagikan oleh admin kepada guru kelasnya. Tapi itu bisa dikerjakan setelah admin selesai mengerjakan semua tahapan-tahapannya. Kemudian jika diperlukan itu ditambah user adminnya. User adminnya ditambah, takutnya ada lupa atau mungkin ada yang jahil begitu ya. Kemudian tahapan admin setelah itu adalah meringkas mapel. Nah, itu tahapannya sudah samalah dengan yang dulu ya. Dengan tahap tahun-tahun sebelumnya semuanya sudah paham lah. Kemudian tidak jauh dari apa yang kita kerjakan sebelumnya di versi 1.0. Hanya saja ada pembaharuan dari di menu KD atau yang berbasis yang kurikulum yang kita pakai pada saat ini. Siap. Oke. Terkait dengan kurikulum pada saat ini, karena ada dasar dari kurikulum yang dijalankan di sekolah dasar ini sesuai dengan Permen 37 tahun 2018, dan saat ini terjadi pandemi, ada penyederhanaan dalam kurikulum tersebut. Nah, sebelum kita memulai, pihak sekolah, kepala sekolah, wakil kurikulum dengan beserta guru menyepakati apa yang akan kita pakai, kurikulum nasional atau mandiri, disepakati bersama, atau bisa juga berkoordinasi dengan pengawas masing-masing dengan catatan menyesuaikan keadaan yang ada di sekolah masing-masing. Dan berarti sekolah A dan sekolah B kurikulumnya itu bisa sama, tapi tidak juga, atau bisa berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing yang dijalankan oleh sekolah masing-masing. Seperti itu terkait dengan KD-nya. Ya. Makasih Pak Riki. Ya, terus terkait dengan data, saya menghimbau kepada teman-teman admin ERAPOT, mohon dicek kembali jumlah murid yang ada di ERAPOT dan yang ada di Dapodik sesuai dengan jumlah real yang ada di sekolah. Agar apa? Agar dari si guru ini tidak merasa kaget atau apa gitu, kok siswa saya belum masuk gitu kan, kok siswa saya belum ada. Nah, itu nanti sebelum ditarik, alangkah baiknya admin ERAPOT cross check dulu jumlah muridnya, data-data guru, pembelajaran dan lain-lain sebelum tarik data ke ERAPOT. Hanya itu Pak tambahannya Pak. Ya, makasih. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Riki dan Pak Lukman. Sebelum acara sesi tanya jawab, kami sampaikan mungkin ya kita sudah jelas semuanya, atau mungkin kalau memang yang ada dipertanyakan nanti kami persilahkan. Untuk sesi tanya jawab, ya memang ini tadi kan pada intinya lah kita langkah-langkahnya yang paling pokok sekolah adalah memilih kurikulumnya. Yang kedua adalah cek nama-nama sesuai dengan dapodiknya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti mungkin bisa ditanyakan bagaimana kalau ada murid yang kita ada namanya tapi belum masuk ke dapodik, ya perlu itu nanti ditanyakan, mungkin bisa dijawab oleh Pak Riki. Terus terakhir mungkin nanti kalau yang tentang impor nilai dan sebagainya dilaksanakan tahun yang lalu. Untuk selanjutnya untuk sesi tanya jawab kami persilahkan, sementara kami batasi tiga pertanyaan yang mewakili dari binaan 1, binaan 2, dan binaan 3. Saya memberikan kesempatan kepada perwakilan dari binaan 3. Mungkin silahkan, baik operator maupun guru. Kami persilahkan, silahkan untuk bertanya. Saya Pak. Dari mana nih? Dari SD Rambutan 02 Pak. Siap, oke silahkan. Ya maaf Pak, Assalamualaikum. Saya Bu Yanti Puji Lestari dari SDN Rambutan 02. Terima kasih tadi Pak Lukman dan Pak Ale untuk penjelasannya. Jadi yang mau saya tanyakan, kan kami sudah sepakat menggunakan Permen 37. Kemudian pada deskripsi KD untuk pelajaran PKN itu hampir semuanya merah. Itu apakah harus diganti atau kita tetap menggunakan itu saja atau seperti apa gitu? Mohon informasinya. Kemudian yang kedua, untuk catatan ekskul memang kami wali kelas yang memasukkan. Tetapi kebetulan kami kemarin sudah mencoba hanya ada ekskul pramuka saja. Sedangkan di sekolah kami itu ada silat Pak secara virtual dan PMR secara virtual. Jadi apakah di sini minta tolong kepada admin untuk memasukkan ekskul tersebut. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini simpen dulu ya, simpen dulu. Biar nanti kalau untuk selanjutnya adalah pertanyaan 2, yaitu dari gugus 2. Persilahkan. Binaan 2 maksud kami. Binaan 2. Perwakilan dari binaan 2. Ada? Ayo. Dari binaan 2 termasuk dari Ciracas itu. Ciracas 1 sampai Ciracas 15 sampai Rambutan 06. Tidak ada? Nah, mungkin terwakili oleh ya, mungkin. Atau sekarang dari binaan 1, Cibubur dan Kelapa 2. Kalau tidak ada, langsung saja dijawab untuk pertanyaan dari Rambutan 2. Kami persilakan, silakan Pak Riki atau Pak Lukman. Silakan dijawab. Ada 2 pertanyaan tadi. Silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Bu Yanti dari SD Rambutan 02. Yang pertama ditanyakan adalah tentang proses deskripsi nilai ya, Mbak, ya Bu ya. Halo Ibu. Ya Pak, siap. Ya Pak. Betul. Ya Pak. Ya. Yang dimaksudkan merah ini bagaimana ya Bu? Jadi di deskripsi itu semuanya kami ngecek itu merah semua Pak. Maksudnya tulisannya akan mungkin melebihi karakter gitu maksudnya. Kan kalau melebihi karakter kan warnanya merah Pak. Nah itu bagaimana, apakah kita hapus sebagian atau kita biarkan saja atau kita ganti? Yang Permen 37 Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Bu. Jadi berarti bukan proses deskripsi KD Bu. Saya maksudnya tadi proses deskripsi KD kayaknya ini udah mau selesai. Itu ringkasan KD saja Bu. Itu ringkasan KD namanya Bu. Kalau yang merah di sebelah KD kompetensi dasar. Coba Mas Riki tampilin Mas Riki. KD, deskripsi KD ya. Ya, ringkasan deskripsi kayaknya di ringkasan deskripsi itu. Biar kita tidak salah, coba ditampilin. Coba Mas login jadi guru Mas, login guru.
yang dimaksud oleh Bu Yanti tadi? Benar di ringkasan KD kayaknya sih. Ya, ke data kompetensi dasar. Nah, coba pilih salah satu mata pelajaran, Mas. Nah, IPA boleh. Nah, apakah yang dimaksud Bu Yanti ini yang di sini, Bu, yang di ringkasan deskripsi ini maksudnya, Bu? Ya benar Pak, maaf, ringkasan deskripsi. Untuk yang PKN Pak, kelas 3 itu merah semua. Ya, itu memang harus disederhanakan, tidak boleh melebihi 60 karakter, Bu. Di situ. Memang harus disederhanakan sesuai dengan materi dalam satu KD itu apa. Diringkas. Makanya meringkas KD ini sebaiknya jangan diserahkan kepada admin atau operator, jangan. Jadi ini guru kelasnya. Jadi kalau admin atau kalau yang meringkas operator, takutnya apa ya, ringkasannya itu kurang pas begitu. Kalau yang kan ada kadang-kadang terserah masnya aja, terserah mbahnya aja. Nah, itu kadang-kadang dilemanya operator mungkin begitu kadang-kadang ya. Karena ada yang pernah menyampaikan seperti itu juga kayak gitu. Jadi ya udah terserah situ aja gitu kan. Jadinya memang untuk ringkasan deskripsi ini tidak bisa melebihi 60 karakter. Begitu ya Bu ya. Ini diringkas sendiri oleh gurunya masing-masing. Baik, siapa Lukman? Terima kasih. Dan yang kedua eskul. Ya, yang kedua eskul. Nah, untuk yang kedua eskul, kenapa yang muncul di e-rapot itu hanya pramuka saja, padahal eskul di sekolah Ibu itu ada pramuka dan ada silat juga mungkin ya. Tapi kenapa di e-rapot tidak muncul? Yang pertama mungkin itu di Dapodik belum diinput, Bu. Apakah dipastikan dulu di Dapodik sudah diinputkan eskul silatnya atau belum? Nah, kalau memang sudah tapi tidak muncul, coba disinkron lagi dengan Dapodiknya. Kemungkinan sih perkiraan saya itu belum diinputkan di Dapodik. Jadi eskul silat itu belum masuk di Dapodik, jadi di e-rapot itu tidak bisa muncul begitu ya Bu Yanti ya. Sip, makasih. Coba ditanyakan nanti. Saya kira ya udah bagus ya. Udah mungkin Pak Lukman, saya kira sudah cukup ya jawabannya secepat sekali itu. Udah. Jadi untuk yang lain silahkan. Jadi memang tadi jadi perlu. Kalau menurut kami, jadi yang meringkas tadi jangan operator, serahkan operator. Yang kedua, eskul yang belum masuk berarti itu di Dapodiknya belum ditantumkan eskulnya masuk ke Dapodik. Bisa jawabannya. Selanjutnya kami persilahkan masih karena baru 2 penanya nih dari perwakilan binaan 2 belum ada. Kalau memang belum ada, bisa perwakilan lagi dari binaan yang lain boleh. Ini bebas sekarang bebas. Satu lagi pertanyaan. Tapi mohon ketika ada pertanyaan yang lain di mute. Kalau sudah tidak ada, saya kira begini. Mohon izin nanti kami mohon kesediaannya Pak Lukman atau Mas Riki. Nanti apabila di luar dari pas acara ini, kami mohon untuk bersedia untuk menjawab apabila dari teman-teman kita di Kecamatan Ciracas ada permasalahan atau kesulitan. Kami mohon kesediaannya untuk menjawab via mungkin telepon maupun WA. Nah, nanti mohon jadi Pak Lukman atau Pak Mas Riki untuk mencantumkan nomor teleponnya atau nomor WA-nya di sini dah, biar teman-teman apabila tidak bisa menyampaikan pada kesempatan ini, apabila ada masalah di
ketika nanti pelaksanaan pembuatan e-rapot bisa bertanya langsung kepada Pak Lukman maupun Mas Riki, ataupun kepada teman-teman satu gugus atau satu binaan, mohon kerjasamanya saling melengkapi untuk terutama di wilayah Kecamatan Ciracas sehingga tidak ada kendala. Kami mohon seperti itu sistemnya. Jadi karena yang kedua ini ada, karena mungkin ada sekolah yang kesempatan ini ada yang belum sempat masuk karena keterbatasan peserta hanya dibatasi 100. Ya kami juga masih memberikan peluang kepada sekolah-sekolah. Nanti saya sampaikan di grup. Jadi bertanya kami persilahkan. Saya kira kalau memang sudah cukup, sudah tidak ada lagi. Pak Riki, Pak Riki ada tambahan? Kalau tidak ada, saya mohon tadi kalau nggak salah Ibu Korwas, Ibu Haja Nawang ada kelihatan, kami persilakan untuk mohon izin, kami persilakan untuk menambahkan. Oh siap. Ini nggak ada yang mau nanya terkait dengan jaringan apa ya? Satu. Saya mau nanya Mas Rizky. Itu Oh iya, servernya udah hebat semua. Servernya udah hebat semua. Pak Jimika. Mohon maaf Pak, mau nanya. Ya, bawa, ya, perwakilan bawa, silakan nih bawa, ya. Terkait masalah, silakan masalah e-rapot, ada berbagai macam yang saya temui di kendala di binaan 2. Salah satunya dari Dapodik pertamanya. Dapodik pertamanya siswa di Dapodik di SD A sudah diinput sedetail mungkin dari mata pelajaran, dari ekstrakurikuler, dari jumlah siswanya, dari juga jam belajar mengajarnya guru. Setelah disinkronisasi dengan e-rapot, dari Dapodik ke e-rapot, ternyata banyak kendala yang muncul. Ternyata satu, pastikan kita kan waktu saat mensinkron Dapodik ternyata banyak sekali kendala-kendala. Satu, jumlah siswa banyak memang tidak tertarik. Benar kata tadi Mas Rizky yang sudah diberikan ke informasi ke Mas Rizky. Yang kedua, ketika ditarik, benar tadi kata Ibu siapa, inian Pak, ekstrakurikuler banyak yang tidak tertarik. Tadinya kita ada pencaksilat, ekstrakurikuler drum band, ada pramuka dan berbagai macam. Tapi yang tertarik terkadang pramuka saja. Kita sudah coba berbagai macam kita sinkronkan dengan yang ada di data sekolah. Ternyata data sekolah ada. Kita lihat lagi di e-rapotnya, ternyata di e-rapot tidak ada. Kita sinkron kembali dengan e-rapotnya itu, tidak muncul kembali. Nah, terus itu yang satu Pak. Yang kedua, kita yang bermasalah di bobot. Bobot banyak sekali yang sangat-sangat membingungkan. Oke, kita harus mengumpulkan dulu guru-guru. Ibu, bobot Ibu apa? Pas UAS dan PTS-nya. Kita harus menentukan itu dulu. Terus pada saat ditentukan, ternyata ada perubahan. Mas, mohon maaf Mas, di pertengahan jalan ada lagi bobotnya berubah Mas. Otomatis kita harus rubah semua total. Ya, yang ketiga, ketika di referensi yang penilaian, banyak ada guru yang menemukan satu, ketika nilainya ada yang salah satu, umpamanya A1 salah. Ternyata guru menemukan bisa mengupload secara ulang, tetapi kita reload kembali. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Bowo. Ini ada perwakilan dari binaan 2 ya, Pak Lukman ya. Sebentar. Ini tadi pertanyaannya ada 3 kalau nggak salah. Ada 3. Satu, apakah bisa terjadi yang terdaftar di Dapodik tidak terinput di e-rapot? Atau tadi pertanyaannya sudah di Dapodik, sekolah sudah masuk ke Dapodik tapi nggak bisa, itu kendala mungkin ya.
pertanyaan kalau nggak salah seperti itu. Yang kedua mengenai bobot. Yang ketiga tadi yaitu tentang apa itu? Penilaian. Penilaian. Oke, silakan. Mungkin berdua. Pak Lukman dulu jawab, silakan. Ya, untuk Dapodik mungkin bisa Mas Rifki jelasin ya, Mas. Ya. Untuk yang pertama tadi itu terkait dengan data siswa sama program ekskul ya. Ekskul, betul. Ya. Di sini kita bisa melihat ini ada yang belum di-mute kayaknya ya. Belum. Ising soalnya. Ini dulu ya. Ising. Pak Lukman mohon maaf di mute dulu biar nggak dengung. Nah, terkait dengan data siswa dan program ekskul di sini ada beberapa kendala. Yang pertama adalah error system, yang kedua adalah human error. Artinya apa? Kita harus benar-benar lihat lagi data yang ada di Dapodik, apakah sudah terinput semua atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika pas penarikan, apakah sudah real 100% tertarik semua. Jika belum tertarik semua, diulangi aja kembali, atau sebelum penarikan kita clear cache atau clear browser, istilahnya sampah-sampah yang ada di laptop dibersihin aja terlebih dahulu, seperti itu. Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah data yang ada di Dapodik sebisa mungkin kita input sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama di sekolah. Misalkan ekskulnya apa aja, kita harus kesepakatan semuanya sebelum kita input yang ada di Dapodik, seperti itu. Jadi segala sesuatunya berkesepakatan berada di sekolah masing-masing. Ekskulnya apa aja yang akan dijadikan atau ditarik ke Eraport dan harus dipersiapkan di Dapodiknya masing-masing, seperti itu. Jadi lebih istilahnya kalau kita mengerjakan soal itu, ketika kita sudah selesai pasti ada himbauan silakan dicek kembali pekerjaannya masing-masing. Jadi alangkah baiknya tidak salah kalau kita cross check kembali apakah benar-benar sudah terinput atau belum. Itu untuk data siswa atau ekskul ya. Nah, kalau misalkan data siswa, apakah sudah masuk atau belum? Untuk para guru itu ketika ingin mengecek data siswanya atau jumlah siswa, langsung aja masuk ke akun wali kelas. Masuk ke akun wali kelas, kemudian cek atau klik tombol data siswa, nanti keluar semua yang ada di kelasnya masing-masing. Ketika ada kekurangan, silakan koordinasi ke admin Eraport. Jadi jika ingin melihat siswanya, masuk saja langsung ke akun wali kelas. Kalau misalkan di user guru, biasanya kan belum nongol kalau belum mengikuti tahapan dari atas sampai bawah, ya kan? Nah, alangkah baiknya kalau ingin meng-cross-check siswanya, langsung aja masuk ke akun wali kelas. Nanti data siswanya akan muncul semuanya di situ. Bisa diperbaiki juga, misalkan ada siswa yang mutasi di data siswa di akun wali kelas, itu bisa dirubah seperti itu. Jadi bisa di cross check data siswanya melalui akun wali kelas. Seperti itu Pak ya. Mudah. Saya kira kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ada penjelasan itu cukup. Menurut saya ada solusinya ya Mas Bawo ya. Jadi seperti itu. Jadi saya kira kalau memang sudah, kalau nggak ada tambahan lagi, Pak Lukman, Mas Riki, terus dari teman-teman, ada siapa lagi? Mas Riki? Kan tadi saya mau nanya terkait jaringan bagaimana. Oh iya. Teman-teman nggak ada yang mau nanya nih. Karena udah rapi semua kali. Kayaknya atau apa gitu. Maksud saya begini Pak. Setiap sekolah itu kemarin kan ada program Astinet. Ya, saya ingin bertanya, apakah di semua sekolah SD
yang negeri ini Astinetnya itu berfungsi atau tidak. Karena untuk menjadikan IP address si Eraport ini bisa melalui dengan Astinet gitu. Nah, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman di sekolah negeri, apakah Astinetnya berfungsi atau tidak, atau terjadi kendala? Jika ada terjadi kendala dan bisa ingin menggunakan atau memaksimalkan Astinet tersebut, nah di sini saya akan kasih jalan keluarnya. Jadi di sini nanti di chat saya akan kasih nomor teknisinya ya, Pak. Jadi kita bisa memaksimalkan si Astinet ini untuk program Eraport bisa, atau dari teman-teman juga masih banyak kan. Jadi yang saya tahu teman-teman dari sekolah ini pasti ada yang pakai ngerok, ada yang pakai dinamik, mungkin juga ada yang pakai Astinet juga udah ada yang sebagian, dan paling gampang sih memang share local host ya. Tapi dengan keadaan seperti ini lebih baik sesuai dengan moto work from home, jadi bekerja dari rumah sebisa mungkin gitu kan. Tapi kalau memang tidak bisa dikondisikan ya tidak masalah, tapi tetap mengikuti anjuran pemerintah sesuai dengan protokol dan 3M-nya. Nah, di sini nanti saya akan kirimkan Astinet, nomor apa sih namanya, nomor teknisi Astinet. Jika ada sekolah yang terkendala bisa menghubungi nomor tersebut. Kemudian di masing-masing binaan kami juga dari tim operator K2S Ciracas kita menempatkan beberapa teman-teman teknisi yang bisa disebut tim helpdesk. Jadi untuk wilayah binaan 3 ada Erlan Redo dari Susukan 5. Jadi nanti kalau misalkan binaan 3 ada terkendala sistem atau yang lainnya, bisa berkoordinasi dengan Susukan 3. Susukan 5, Erlan Redo, Bang Edo. Di Ciracas sendiri ada Mas Bowo tadi, Mas Bowo. Nah, di binaan 1 ada Pak Gultom tuh. Ada Pak Gultom, ada Pak Lukman dan macam-macam. Jadi Riki. Mohon maaf Pak, untuk saat ini saya juga lagi bingung soalnya. Ya, oke. Nah, jadi nanti masing-masing binaan yang sudah saya sebutkan tadi seperti Bang Edo, Mas Bowo, Pak Gultom, itu sudah punya partner-partnernya tersendiri masing-masing di binaan. Jadi nanti ketika sudah mulai berjalan, kami tim dari helpdesk Kecamatan Ciracas ingin memonitoring apakah sudah proses berjalan atau enggak. Yang kami harapkan dari pemerintah juga dari Dinas Pendidikan juga yang diharapkan adalah semua sekolah sebisa mungkin menggunakan Eraport. Kenapa? Karena semakin ke depan semua sudah berbasis digital. Mungkin tambahnya itu ya Pak ya. Nanti terima kasih. Nomor teknisi Astinet akan saya berikan. Jika ada yang terkendala silahkan hubungi nomor tersebut. Tampilkan. Ya. Di chat aja Pak ya. Oh, di chat aja ya, silakan. Di chat ya. Di chat aja ya, di chat. Silakan. Dicatat di chat itu, silakan. Dan mungkin tambahan saya sedikitnya. Ya. Itu aja Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya kira sementara sosialisasi cukup jelas, dan kalau memang masih ada kendala nanti bisa dilanjutkan dengan menghubungi tadi perwakilan di binaan. Satu, kalau dari di binaan 3 dari Pak Edo ya, Pak Edo. Terus binaan 2 Mas Bowo. Terus binaan 1 mungkin bisa menghubungi Mas Ambar tadi atau Pak Gultom ya. Nah, jadi insya Allah itu mungkin. Kalau selanjutnya kami mohon tambahan mungkin dari para pembina, kalau memang ada penegasan, ada
secara pengarahan, terutama dari Bapak Ibu pengawas. Tapi tadi Bu Nawang kalau nggak salah sudah keluar. Nah, Bunda, kalau Bunda Rusa masih? Sudah nggak ada ya Pak Safrinal? Kalau sudah ada, mungkin Pak Safrinal dari host ada pesan-pesan? Ayo persilakan Pak. Ya, terima kasih. Cukup Pak. Cukup. Ya, waktu saya setting waktu sampai dengan 11.15. Ya. Tinggal 6 menit lagi. Ya, terima kasih. Saya kira acara ini sudah selesai. Semoga kita benar-benar memahami dan kita bisa melaksanakan dengan maksimal. Kalau memang ada kendala-kendala nanti kita bisa sharing dengan teman-teman yang lainnya. Untuk itu, malam pertemuan ini kita dengan akhiri berdoa. Semoga sekali lagi kita juga mohon dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit. Nah, kita akhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmin syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih terutama kepada host Pak Safrinal dan yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Amat. Iya.